Karena kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa asing, maka itu juga akan berdampak nih Kak Putri dan teman-teman Melayu TV semuanya. Kalau misal kita nggak bisa bahasa asing, kita akan kesulitan bersaing di kancah internasional. Oh begitu. Karena kan nggak mungkin ya kalau udah di forum internasional kita menggunakan bahasa Jawa. Nggak Nggak mungkin kita sekali menggunakan juga. bahasa Indonesia. Siapa yang mau paham dari apa yang kita omongkan seperti itu? Benar Tentu sekali. minimalnya itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika warga negara Indonesia bisa menyeimbangkan antara bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, maka dia dapat bersaing di kancah internasional. Halo teman-teman Melayu TV. Oke, udah pada tahu belum kalau bahasa merupakan salah satu alat penyambung komunikasi nih. Nah, untuk penyambung komunikasi satu sama lain, yaitu biar kita mengetahui apa pesan yang akan diterima dan pesan yang akan disampaikan. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yang pastinya relevan untuk kita semua, yaitu tentang bahasa dan budaya. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Putri Andriana di program Ngander. Kali ini saya tidak sendiri nih teman-teman, tapi saya didampingi oleh Bang Andi dengan Kak Afifa ya. Oke, beliau ini merupakan Duta Bahasa Kalimantan Barat pada tahun 2023. Nah, oke nih. Ini dengan Bang Andi dengan Kak Afifa ya nih ya. Iya, betul. Benar Duta Bahasa Kalimantan Barat pada tahun 2023 ya Bang ya? Betul, Kak Putri. Oke, nah gini, bercerita nih tentang Duta Bahasa nih Bang. Nah, bagaimana sih awal mula kakak dan abang nih menjadi Duta Bahasa? Mulai dari siapa dulu nih? Boleh lah Bang Andi dulu nih. Baik, halo teman-teman semua, sahabat Melayu TV. Wah, berbicara tentang Duta Bahasa, sejatinya ketika awal mula saya ikut Duta Bahasa itu ingin 2022. 2022 sudah punya niat untuk ikut Duta Bahasa, sudah ingin sekali untuk mendaftarkan diri pada Duta Bahasa 2022. Namun kala itu saya tidak bisa ikut karena ada satu kegiatan yang kemudian jadwalnya itu kebetulan bersamaan dengan Duta Bahasa. Sehingga 2022 saya mengurungkannya terlebih dahulu. Akhirnya saya mencoba kembali peruntungan untuk di 2023. Dan awal mulanya itu karena mungkin sama seperti teman-teman yang lain ya. Ada teman saya juga, kebetulan teman kampus yang ikut Duta Bahasa lebih dahulu. Nah, karena melihat aktivitasnya, melihat kegiatan yang sangat luar biasa dan aktif untuk terjun ke masyarakat atau bahkan berkegiatan kebahasaan kesastraan, akhirnya saya tertarik untuk ikut Duta Bahasa. Seperti itu, Kak. Oke, berarti dari melihat teman lah ya, kayak menarik aja gitu. Iya, betul banget. Jadi berkeinginan lah untuk ikut Duta Bahasa. Untuk Kak Afifanya nih gimana Kak? Kurang lebih sama ya Kak Putri ya, sama dengan Bang Andi. Kalau saya mendapatkan informasi terkait Duta Bahasa itu dari teman. Nah, jadi memang untuk terbaik satu pada tahun 2022 itu ada Bang Rido dan juga Kak Nadia ya Bang ya. Nah, kebetulan kami berasal dari daerah yang sama, yaitu dari Kabupaten Ketapang, dan kebetulan mereka berdua itu kakak kelas saya di sekolah. Jadi ketika saya mendapatkan poster pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, saya langsung dikirimin pesan nih sama mereka, yuk Afifa ikut Duta Bahasa. Dan alhamdulillahnya memang rezeki juga ya, bisa berdampingan dengan Bang Andi di sini. Alhamdulillah jadi terbaik satu di Provinsi Kalimantan Barat. Berarti ini teman-teman sama-sama dari itu ya, termotivasi melihat seseorang itu masuk ke Duta Bahasa begitu ya. Oke, nah untuk masuk ke Duta Bahasa itu sendiri itu kan pasti ada motivasinya gitu ya Bang ya. Nah, apa sih motivasi kakak dan abang gitu untuk masuk ke Duta Bahasa gitu? Oke, nah untuk motivasi sendiri ketika saya mendaftar Duta Bahasa otomatis saya harus memastikan bahwa usaha saya ini harus berhasil. Mau berhasil menjadi terbaik keberapa, mau menang atau kalah itu kan urusan Tuhan yang mengaturnya ya. Tapi kita sebagai manusia harus mengusahakan yang terbaik terlebih dahulu. Nah, ketika saya memilih untuk menjadi salah satu pendaftar di Pildubas Kalbar 2023, strategi yang saya atur waktu itu adalah konsisten. Karena ketika mendaftar di Duta Bahasa cukup banyak ya Bang Andi ya persyaratan yang harus kita isi
selaku calon duta bahasanya. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengisi krida atau mungkin teman-teman bisa mengenal dengan program kerja. Program kerja. Nah, iya, uniknya di duta bahasa kami mengenal dengan istilah krida. Oh, krida. Ya, krida. Oke. Atau laporan kerja. Nah, di situ kita memang harus konsisten ya Bang Andi ya, menulis bagaimana rencana kita ke depan sebagai duta bahasa nantinya untuk menyusun program kerja yang akan kita realisasikan setelah terpilih menjadi duta bahasa. Dan juga tidak terlepas dukungan dari teman-teman sekitar sih, tentunya dari orang tua juga. Jadi untuk Kak Afifahnya ya. Iya. Oke, untuk Iya, betul. Bang Andinya? Nah, sebenarnya motivasi saya untuk ikut duta bahasa itu juga lebih kurang sama seperti Afifah. Namun perbedaannya itu lebih kepada kalau saya ingin melihat bahwa kebahasaan kesastraan itu ternyata dua hal penting yang hari ini perlu anak muda jalani seperti itu. Dan anak muda perlu tekuni. Karena kenapa? Ternyata lebih banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang mungkin anak muda tidak ketahui. Atau mungkin istilah-istilah bahasa Indonesia yang hari ini seringkali kita lupakan ya Kak Putri ya. Benar Dan sekali. hal inilah yang menjadi motivasi saya untuk bisa terjun ke duta bahasa, dan ditambah juga karena latar belakang pendidikan saya hubungan internasional, cukup sedikit senanglah ketika berbicara atau membahas terkait kebahasaan seperti itu. Oke. Benar sekali sih, apalagi sekarang ini remaja-remaja dan pemuda-pemuda sekarang udah mengenal bahasa Indonesia itu udah bahasa yang gaul gitu ya. Iya, Bukan betul, lagi betul. kayak bahasa resmi atau memang bahasa yang memang udah dicampur-campur gitu ya, Bang Andi ya. Oke. Nah, untuk peran dan tanggung jawabnya nih Bang Andi. Apa saja tugas utama seorang duta bahasa dan bahasa apa saja yang hendak dikembangkan gitu? Wah, ini pertanyaan menarik ya teman-teman Melayu TV. Jadi duta bahasa itu sejatinya kita mengenal ada moto yang bernama Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tiga moto itulah yang kemudian menjadi tugas dan fungsi bagi kami para duta bahasa untuk dapat mengutamakan pemartabatan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, kemudian melestarikan bahasa daerah dengan berbagai kegiatan kebahasaan kesastraan, dan juga kita supaya bisa bersaing di kancah internasional juga harus menguasai bahasa asing. Nah, namun lebih daripada itu, karena duta bahasa ini di bawah naungan Balai Bahasa atau kantor bahasa di seluruh provinsi di Indonesia, dan juga di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi kami sebagai mitra dari Badan Bahasa dan juga Balai Bahasa untuk bisa menyukseskan kegiatan kebahasaan dan kesastraan seperti itu. Oh begitu. Kalau untuk Kak Afifahnya sendiri? Sama Kak, jadi di Trigatra Bangun Bahasa itu lebih tepatnya sebagai pondasi kita ya, sebagai pondasi duta bahasa dalam bergerak. Nah makanya ketika kita membuat krida juga pasti akan melihat dulu nih dari Trigatra Bangun Bahasa. Misalnya di tahun sekarang ini urgensinya apa? Misalnya dari pemerintah sedang menggencar-gencarkan terkait revitalisasi bahasa. Nah makanya kita akan berpatokan dengan yang namanya pelestarian bahasa daerah, seperti itu. Dan tidak lupa juga ya Kak ya, tentang perinternasionalan bahasa agar bahasa Indonesia ini bisa dikenal nih di kancah internasional. Oke, berarti sebagai duta bahasa ini juga bukan hanya mempelajari bahasa Indonesia, tapi mengetahui juga bahasa daerah dan juga bahasa internasional ya Bang ya. Keren sekali sih teman-teman melalui TV ini ya. Oke, selanjutnya itu tentang apa yang sering dihadapi dalam menjalani peran ini, dalam menjalani peran sebagai duta bahasa ini apa aja Bang? Wah, untuk menjalani peran sebagai duta bahasa, ini ada cerita unik sebenarnya teman-teman. Di minggu pertama saya terpilih sebagai duta bahasa, semua kebahasaan saya baik itu dari media daring atau secara luring disampaikan, itu benar-benar diperhatikan penggunaan kebahasaannya, baik itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pernah suatu ketika saya membuat sebuah cerita di WhatsApp seperti itu dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, wah itu langsung mendapatkan banyak masukan tuh, nasihat, wah harusnya menggunakan titik nih, harusnya menggunakan koma dan semacamnya. Ternyata seperti itu ya menjadi duta bahasa. Benar-benar kita harus memperhatikan kebahasaan, kaidah bahasa dan kesastraannya seperti apa. Nah, tantangan lainnya mungkin lebih kepada persiapan untuk kita ke duta bahasa nasional, karena duta bahasa itu memang menjadi satu di antara banyak duta-duta yang unik kalau saya bilang, karena seleksinya itu panjang, karantinanya panjang, dan berbagai macam persyaratannya itu banyak sekali.
Dan mungkin beberapa orang di luar sana mengatakan, wah duta bahasa ini seperti ajang cerdas cermat dan semacamnya. Karena memang kita dituntut untuk bisa berkritis ya, berpikir kritis dan cepat tanggap dalam sebuah isu atau permasalahan. Nah, sehingga itu sebenarnya jadi sebuah kunci agar teman-teman duta bahasa itu bisa lebih peka dengan permasalahan di lingkungannya. Seperti itu, Kak Putri. Seperti itu. Kalau untuk Kak Afifah sendiri tantangannya apa tuh, Kak? Sama sih, Kak. Nah, uniknya ketika menjadi duta bahasa, media sosial kita itu akan dipantau sama rekan-rekan. Nah, ya teman-teman di Karena rumah. udah menjadi duta bahasa gitu ya. Karena ketika kita dicap sebagai duta bahasa, oh pasti memiliki tutur bahasa yang baik ya. Dari terutama dari bahasa Indonesianya. Nah, sama seperti yang Bang Adi sampaikan juga, ketika kami menjadi duta bahasa, kami udah mulai sering nih kan main ke Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di sana. Ketika kita bicara dan sedikit nyeleneh ya, sedikit salah, nah itu langsung dikoreksi. Baiknya seperti ini loh. Nah, itu baik loh Kak sebenarnya, karena ini juga akan melatih tutur bahasa kita ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman, karena bahasa Indonesia ini kan cukup, bukan cukup lagi sih, tapi kayak akan kosakata. Jadi kalau misalnya kita salah penempatan atau salah penggunaan itu akan bikin salah paham juga. Nah, terkait tantangan di duta bahasa, sama seperti yang Bang Adi sampaikan, itu lebih ke waktu kita persiapan untuk berangkat ke duta bahasa nasional. Oh, tantangannya ke situ ya? Seperti itu. Nah, berarti untuk apa namanya, tantangan sendiri lah ya untuk duta bahasa itu berarti dari tutur katanya Kak yang sangat diperhatikan sekali. Apalagi udah menjadi duta gitu, apalagi kalau bisa dibilang itu udah menjadi panutan gitu lah ya. Mungkin itu ya. Untuk seterusnya itu bagaimana cara duta bahasa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar, Kak? Karena kan banyak juga nih, apalagi anak-anak zaman sekarang nih, bahasa Indonesia itu udah kayak dicampur-campur dengan bahasa-bahasa asing, udah menjadi bahasa-bahasa gaul lah gitu Kak. Jadi itu menurut Kakak itu gimana? Kalau tanggapan saya ya, sebagai sudut pandang duta bahasa, tanggapan ketika melihat udah banyak nih generasi-generasi muda yang melakukan ibarat penyelewengan lah, penggeseran sedikit ya terkait bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dicampurkan dengan bahasa gaul. Nah, sebenarnya penggunaan bahasa gaul juga tidak sepenuhnya salah, karena uniknya dari bahasa gaul itu bisa memperkaya kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menambah gitu kan? Iya. Nah, jadi cuman ketika kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu posisi kita, kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kapan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan unsur-unsur ada bahasa gaulnya. Karena ketika kita, gitu iya betul Kak, karena apabila kita memposisikan ya sebagai generasi muda, kayak contohnya kita ke pasar aja nih Kak, ke pasar aja, terus kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, Ibu, bolehkah saya membeli cabai 10.000? Itu kan agak krik-krik ya, agak krik-krik ya. Nah, jadi lebih tepatnya tidak sepenuhnya salah, tapi akan lebih baik ketika kita pandai memposisikan diri kita kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pada saat hal-hal formal, penyampaian hal-hal formal, dan kapan kita bisa menggunakan bahasa gaul, seperti itu. Oh, berarti cara penempatannya aja yang harus kita paskan gitu Kak ya. Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana? Wah, sebenarnya apa yang disampaikan Afifah itu adalah salah satu fenomena kebahasaan yang bernama xenophilia, yaitu pencampur bauran antara bahasa Indonesia dan juga bahasa asing atau bahasa gaul hari ini. Dan uniknya dari bahasa Indonesia itu, cara untuk bagaimana masyarakatnya itu agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Pak ya, adalah kita mulai dulu dari diri sendiri nih Kak Putri. Dimulai dari kita kesehariannya, dimulai dari bagaimana kita menggunakan media sosial kita itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, atau mungkin kita juga nggak apa-apa untuk menggunakan bahasa gaul, namun seringkalinya kita harus memiringkannya seperti itu. Seperti bahasa asing itu kan ketika kita gunakan, dia harus dimiringkan. Nah, sebenarnya bahasa gaul atau bahasa yang tidak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga harus dimiringkan. Berarti bukan hanya bahasa asing, tapi bahasa-bahasa gaul juga ya Pak? Bahkan bahasa daerah pun ketika kita gunakan juga harus kita miringkan. Kita miringkan gitu ya, biar memang kayak nampak kayak ini nih memang bahasa yang memang harus teman-teman tahu ini bukan bahasa Indonesia. Betul. Oh begitu. Seperti itu Kak Putri. Oke, nah menurut Abang dan kakaknya nih, bagaimana hubungan antara bahasa dan identitas budaya?
hubungannya itu bagaimana sih Bang gitu? Wah, kalau membicarakan terkait bahasa, saya melihat bahasa itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi sebagai alat untuk ekspresi dan juga saling menghargai. Iya, benar Karena sekali. dengan bahasa kita bisa menyatukan perbedaan yang ada dari Sabang sampai Merauke ya Kak Putri ya. Iya. Lebih dari ratusan bahasa yang ada, lebih dari jutaan suku yang ada, lebih dari ribuan pulau yang ada. Iya. Tentu setiap daerah itu punya bahasanya masing-masing. Benar Namun sekali. ternyata dari berbagai macam keragaman bahasa ini kita disatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Benar Dan sekali. ternyata meskipun menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, budaya antar masyarakat dan sukunya itu pun juga tidak terpecah belah. Karena kenapa? Ada ekspresi dan juga saling menghargai dalam mengekspresikan bahasa itu. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan bahasa dengan kebudayaan, wah itu sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya, Selain Bang, menjadi ya. salah satu keanekaragaman dan juga kekayaan bahasa Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia, Betul. tapi juga sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti itu Kak Sebagai Putri. berarti untuk bahasa sendiri itu pengenal budaya lah ya. Iya. Dari betul. bahasa itu pengenal budaya gitu Bang ya. Oke. Nah, untuk Kak Afifah, maaf. Kak Afifah itu gimana Kak? Sama seperti yang disampaikan Bang Andi, saya pernah dengar bahwa bahasa itu adalah pintu gerbang ketika kita mengenal suatu budaya. Nah, karena ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, pasti kita akan melihat dulu dari logat bahasanya ya. Nah, contohnya dari suku Batak itu memiliki bahasa yang berbeda, terus suku Melayu, suku Dayak dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya bahasa dan budaya itu pasti memiliki kaitan yang erat. Seperti itu sih Kak. Sangat erat berarti kaitannya Iya, betul. antara Sangat erat. bahasa dan budaya gitu ya Kak ya. Oke. Nah, untuk itu bagaimana cara menjaga kelestarian bahasa daerah agar tidak punah nih Bang? Karena udah sekarang nih kan anak-anak zaman sekarang lah udah mulai mengikuti bahasa-bahasa gaul sehingga memang bahasa daerah sendiri terlupakan gitu Bang. Betul. Nah, itu bagaimana kalau untuk Bang Andi itu gimana cara biar tidak punah gitu? Wah, ini pertanyaan menarik nih teman-teman Melayu TV, karena bahasa daerah semakin hari semakin terkuras Iya benar sekali. kepunahannya. Bahkan sudah banyak bahasa-bahasa daerah yang hari ini sudah mulai dilupakan, atau bahkan penutur aslinya itu sudah mulai tidak menggunakan atau menuturkan lagi bahasa itu. Dan untuk bagaimana kita melestarikannya, sejatinya Duta Bahasa sebagai mitra Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, kita punya program yang bernama revitalisasi bahasa daerah. Jadi revitalisasi bahasa daerah itu adalah kita mengemas kebahasaan daerah, kegiatan kebahasaan daerah itu dengan cara-cara yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Betul. Contoh, kemah jaga bahasa, kemudian jaga ada bahasa. pembuatan cerpen bahasa daerah, ada pembuatan pantun berbahasa daerah, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya ya Viva ya. Iya. Dan hal itu ternyata memberikan sumbangsih agar penutur-penutur muda atau tunas-tunas muda dari bahasa-bahasa daerah ini dapat terus menggunakannya. Apalagi kita sudah punya kegiatan festival tunas bahasa ibu. Tunas bahasa ibu itu Betul. bahasa daerah ya Bang? Betul, ya? jadi di festival tunas bahasa ibu itu adalah festival yang menggabungkan seluruh kekayaan budaya tapi dengan menggunakan bahasa daerah di dalamnya. Wah, jadi dari anak-anak yang usia SD, usia SMP, SMA, mereka semua menggunakan bahasa daerah. Kak Itu Putri. diadakannya itu berbagai macam daerah atau memang di daerah ini dulu Semua gitu? provinsi melaksanakan festival Iya. tunas bahasa ibu, dan itu disaring dari tingkat kota, kabupaten, dan juga kabupaten kota, Provinsi sampai ke tingkat nasional. Seperti itu. Iya. Keren banget sih itu ya. Jadi adanya acara tersebut itulah merupakan salah satu untuk penyaringan bahasa daerah itu ya Bang ya? Betul. Biar Betul, tidak betul, punah ya gitu ya. Betul. Oke, nah begitu berarti. Untuk itu apa ada pengalaman menarik nih selama menjadi duta bahasa gitu Bang? Oke. Pengalaman menarik menjadi duta bahasa itu dimulai dari kegiatan-kegiatannya. Nah, karena kegiatan-kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi ya, seperti ada festival tunas bahasa ibu. Nah, kita sebagai duta bahasa itu digerakkan, diberdayakan untuk terus terlibat dalam pelestarian bahasa daerah. Nah, salah satu contohnya saya ambil tadi adalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, di sana kita sebagai duta bahasa memang digencarkan untuk mengayomi adik-adik mulai dari SD, SMP sampai SMA untuk mengenalkan
bahasa-bahasa ibu yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tentunya keberadaan kita sebagai duta bahasa harus sebagai salah satu motivator bagi mereka juga ya Bang ya. Bahwa ketika kita menggunakan bahasa daerah itu kita tidak boleh malu gitu loh, karena sejatinya kita itu lahir dari bahasa ibu kita, lahir dari bahasa daerah kita. Nah, karena banyak ya pemikiran-pemikiran sekarang ini sudah cukup menyepelekan bahasa daerah. Makanya kita sebagai duta bahasa harus meluruskan kembali bahwa bahasa daerah itu bukan hal-hal yang kuno. Bahkan bahasa daerah itu bisa loh kita internasionalkan. Karena merupakan keunikan daerah sendiri gitu. Betul Kak. Apalagi sekarang kan kita udah punya media sosial, udah punya banyak ide konten. Nah, kenapa tidak kalau kita bisa menjadikan bahasa daerah itu sebagai salah satu ide yang kita publikasikan ke banyak orang. Seperti itu. Begitu. Jadi jangan merasa malu menggunakan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu merupakan ciri khas atau suatu kebanggaan di daerah kita masing-masing gitu ya Bang ya. Oke, nah untuk abangnya? Wah, menambahkan sedikit dari Afifah, sebenarnya sudah hampir semuanya, tapi ada satu keunikan yang pernah kami lalui bersama sebenarnya, yaitu dalam proses pembuatan Krida Duta Bahasa. Jadi ketika kami ingin berangkat ke tingkat nasional, Krida Duta Bahasa kami itu berfokus kepada bahasa daerah yang bernama Rasa Bahasa. Rasa Bahasa. Rasa Bahasa itu adalah produk niaga, makanan amplang dari Ketapang yang kemudian kami kemas dengan unsur kebahasaan di dalamnya, agar mereka para penikmat amplang atau bahkan para pembacanya itu tahu bahwa ternyata ada bahasa Melayu, ada bahasa Dayak, dan berbagai macam bahasa lainnya yang ada di amplang Rasa Bahasa itu. Dan ternyata itu jadi salah satu strategi juga ya Viva ya, bagi kami untuk bisa melestarikan bahasa daerah dari berbagai macam media. Salah satunya itu adalah dengan cara produk niaga, seperti itu. Begitu, berarti selain dituangkan melalui makanan-makanan ataupun itu, untuk keunikan sendiri dari bahasa itu memang banyak sekali Bang ya? Iya, betul. Kalau berbicara tadi, ini kan keunikan Bang ya, untuk belajar ke bahasa sendiri itu pasti ada, kayak tadi kan ada tantangannya, saya lupa nih mau nanya nih, ada nggak sih kesulitan dalam abang belajar bahasa-bahasa daerah? Karena kan banyak sekali ya, untuk di daerah-daerah kita nih, di Kalimantan Barat lah contohnya gitu. Ada nggak sih Bang? Wah, sejatinya ini pertanyaan sering kali juga kami dapat ya. Apakah seluruh duta bahasa itu harus bisa seluruh bahasa daerah? Tidak juga sebenarnya teman-teman Melayu TV, karena setiap duta bahasa itu punya fokusnya masing-masing. Dan memang satu diantaranya itu adalah untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, untuk bahasa daerah itu sendiri sejatinya kita diharapkan bisa menggunakan bahasa daerah, minimal bahasa ibu kita atau bahasa daerah aslinya kita. Contoh, Afifah itu Melayu Ketapang. Kalau saya karena asli Pontianak, jadi Melayu Pontianak. Pasti ada perbedaan tuh penggunaan bahasa Melayu Pontianak dan juga Melayu Ketapang. Apakah Afifah dan saya harus juga belajar bahasa Dayak? Wajib tidak wajibnya tentu tidak. Namun dari berbagai macam kegiatan kebahasaan, kesastraan, akhirnya kami belajar tuh Kak Putri. Oh ternyata bahasa Dayak seperti ini, bahasa Bugis seperti ini, bahasa Melayu dialek Samba seperti ini. Akhirnya kami pun bisa menyebarkan ini ke teman-teman di luar sana. Akhirnya bahasa daerah itu pun tersampaikan pula. Oke, jadi sudah terjawab nih untuk teman-teman Melayu TV terkait duta bahasa, apakah memang wajib mempelajari semua bahasa itu? Tidak ya. Minimal tahu apa bahasa ibu masing-masing dari daerahnya, begitu teman-teman. Nah, kita kan sudah berbicara tentang bahasa-bahasa daerah nih. Nah, ini nih Bang, pendapat Abang dan Kakak tentang perkembangan bahasa Indonesia di era digital ini gimana? Perkembangan bahasa Indonesia di era digital ini sebenarnya sangat berkembang pesat ya Kak ya, karena pada Oktober atau November 2023 kemarin bahwa bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa yang diinternasionalkan di Forum UNESCO. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kita ini sudah dianggap menjadi bahasa internasional di Forum UNESCO. Jadi untuk teman-teman di rumah, bahwa bahasa Indonesia ini harus tetap kita lestarikan apabila kita tetap menerima ya bahasa-bahasa gaul atau mungkin bahasa-bahasa asing yang seperti saya sampaikan tadi Kak, bahwa kita tetap tidak boleh melupakan martabat pengutamaan bahasa Indonesia itu sendiri ya Kak. Kalau untuk abangnya gimana nih Bang? Wah, tentu bahasa Indonesia itu sangat penting ya Afifah dan Kak Putri,
karena bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu bangsa kita. Pemersatu bangsa. Dan untuk perkembangannya di era digital hari ini luar biasa pesat, karena kenapa? Setiap masing-masing produk dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, salah satunya itu Halo Bahasa, itu kita dapat akses dengan mudah mempelajari kebahasaan, kaidah bahasa, kemudian kita mempelajari bagaimana penggunaan kata dan juga tanda hubung dan semacamnya, dan itu semua produk-produk digital dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini karena banyak sekali duta bahasa sebagai mitra Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa dan balai atau kantor bahasa di provinsi masing-masing, kami pun juga membuat suatu gerakan atau berbagai kerida yang memasukkan unsur teknologi, informasi, dan komunikasi di dalamnya. Contoh, gimana kita membuat suatu bahan ajar berbasis digital tapi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak usia dini seperti itu. Oh begitu. Jadi di era digital ini sangat membantu lah ya, sangat membantu untuk kebahasaan itu sendiri ya Bang Kak ya. Oke. Nah, apakah penggunaan bahasa gaul atau bahasa campuran di media sosial bisa berdampak buruk pada bahasa Indonesia? Karena kan sekarang udah banyak media-media sosial yang memang banyak digunakan oleh pemuda-pemuda sekarang nih. Apakah itu bisa memberikan dampak buruk gitu kepada bahasa Indonesia sendiri, Kak? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Kak, bahwa sebenarnya banyaknya bahasa gaul yang masuk ke media sosial kita itu tidak sepenuhnya salah. Karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dari bahasa-bahasa gaul itu Badan Pengembangan Bahasa bisa merekrut ya Bang, bisa merekrut, bisa memilah kembali yang akan kita masukkan ke kata-kata baru di Kamus Bahasa Indonesia. Namun pastinya akan lebih baik ketika kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sebenarnya sederhana ketika kita memulai dari diri kita pada saat kita membuat takarir. Atau mungkin teman-teman Melayu TV yang di rumah belum tahu takarir itu apa. Takarir itu adalah padanan kata dari caption. Caption. Jadi teman-teman Duta Bahasa mengenalnya dengan takarir. Jadi langkah kecil ya yang bisa dilakukan sebagai Duta Bahasa itu adalah memulai dari diri sendiri yang seperti Bang Adi sampaikan tadi. Jadi agar walaupun terus pesat ya perkembangan arus globalisasi ini, tetap tidak melupakan martabat kita dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Oke, berarti bahasa gaul itu tidak salah ya Kak ya? Tidak salah, asal penempatannya saja dan tidak melupakan bahasa kita, bahasa Indonesia begitu. Nah, untuk itu sepenting apa pengembangan skill bahasa Indonesia maupun bahasa asing, Bang? Wah, pertama mengembangkan skill atau kemampuan bahasa Indonesia itu sangat penting, karena sebagai warga negara Indonesia ya sudah sewajibnya kita mempelajari bahkan memahami dan juga menguasai bahasa Indonesia, betul. Dan untuk bahasa Indonesia itu sendiri terkadang kita seringkali menggunakan bahasa-bahasa asing dalam penggunaan sehari-hari atau bahkan di ruang publik sekalipun. Dan hal ini yang sebenarnya perlu untuk kita tingkatkan dalam bentuk pengutamaan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kita menggunakan bahasa asing. Kemudian apakah kita tidak boleh menggunakan bahasa asing? Tentu saja boleh ya Viva ya. Karena kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa asing, maka itu juga akan berdampak nih Kak Putri dan teman-teman Melayu TV semuanya. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa asing, kita akan kesulitan bersaing di kancah internasional. Oh, begitu. Karena kan nggak mungkin ya kalau udah di forum internasional kita menggunakan bahasa Jawa. Nggak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Siapa yang mau paham dari apa yang kita omongkan seperti itu? Benar Tentu, sekali. Minimalnya itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika warga negara Indonesia bisa menyeimbangkan antara bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, maka dia dapat bersaing di kancah internasional. Oke, berarti sama aja kayak kita memperkenalkan gitu loh, memperkenalkan bahasa kita ke kancah internasional. Betul gitu ya. Sekali, Oke. Nah, bagaimana kalau banyak sekali orang yang ingin belajar bahasa asing tapi tidak mempunyai fasilitas, misalnya uang gitu, uang untuk ikut kursus bahasa asing tuh nggak ada gitu. Gimana lah Bang cara untuk biar bisa ikut belajar bahasa asing gitu? Menurut kakaknya gimana Kak? Nah, kalau misalnya teman-teman ingin sekali memiliki kemampuan dalam berbahasa ya, baik bahasa asing maupun belajar lebih dalam terkait bahasa Indonesia, teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman di rumah, karena saat ini
Bahwa sudah banyak nih platform secara daring yang bisa teman-teman gunakan melalui gawai atau HP teman-teman ya. Nah jadi teman-teman walaupun saat ini teman-teman kesulitan misalnya dari kalau kita belajar buat belajar TOEFL dan lain-lain itu kan juga perlu cukup uang ya. Nah tapi di zaman sekarang ini sudah banyak kemudahan teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan gawai teman-teman sebaik mungkin untuk mencari platform-platform melalui media sosial teman-teman maupun fitur belajar secara daring yang pastinya juga banyak yang gratis. Oke, begitu ya kalau menurut Kak Afifah ya. Kalau Bang Andinya? Kalau menurut saya pribadi menambahkan dari Afifah yang telah disampaikan tadi itu, hari ini kita di Indonesia itu sudah punya yang namanya komunitas literasi. Komunitas yang bergerak dalam bidang keliterasian dan juga kebahasaan. Dan itu juga satu diantaranya adalah fokus ke dalam bahasa asing. Dan kita bisa menggunakan atau bahkan ikut bergabung dalam komunitas literasi yang fokus ke bahasa asing untuk belajar bersama-sama, Kak Putri. Karena ada banget sekali hari ini komunitas literasi ya teman-teman Melayu TV semuanya yang bisa kita jadikan referensi untuk kita belajar bahasa asing. Dan dari itu kita juga menambah jaringan ya Afifah ya, menambah berbagai macam referensi dan akhirnya teman-teman punya lingkungan ekosistem yang bisa memberikan pelatihan lah dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa asing teman-teman meskipun kita keterbatasan finansial atau keterbatasan teknologi dan semacamnya. Oke, mungkin untuk sekarang udah dipermudah lah Bang Andi dengan Kak Afifah ya. Bukan hanya kita bisa belajar melalui platform-platform yang media sosial yang ada, dan itu juga Bang Andi dengan Kak Afifah juga sudah banyak di sini sudah menyiapkan itu apa komunitas literasi ya. Nah jadi jangan pada itu tuh apa pusing lah mikirin nggak ada uang buat belajar bahasa asing gitu. Udah dipermudah untuk sekarang gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak Abang nih. Oke. Apa pesan Abang dan Kakak untuk generasi muda agar lebih mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan juga mengembangkan skill bahasa asing? Pesan kami ya sebagai Duta Bahasa kepada generasi muda yang ada dimanapun, yang ada di rumah, teman-teman Melayu TV, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Nah, tidak lupa juga bahwa karena kita pasti berasal dari daerahnya masing-masing, daerah yang berbeda, kita juga harus tentunya menguasai dan bangga terhadap bahasa ibu yang membawa kita sehingga kita bisa bersatu dengan adanya bahasa Indonesia. Nah tentunya pengembangan bahasa asing juga perlu kita kuasai sebagai salah satu upaya agar kita bisa bersaing, mengenalkan apa saja keunikan yang ada di Indonesia ini ke kancah internasional. Dan tentunya teman-teman jangan khawatir karena di zaman yang modern saat ini udah banyak hal-hal yang bisa teman-teman kembangkan tanpa harus mengocek lebih dalam ya Bang. Betul, ya sekali. Dari segi finansial dan lain-lain. Dan kalau boleh nih ya kami menawarkan teman-teman di rumah ketika ingin mempelajari lebih dalam terkait bahasa Indonesia, bahasa asing dan juga bahasa daerah, teman-teman bisa bergabung bersama kami di Duta Bahasa. Oke. Untuk Bang Andinya, pesannya Bang? Wah, pesan untuk teman-teman Melayu TV dimanapun teman-teman berada dan juga khususnya anak-anak generasi muda hari ini, ingatlah, percayalah bahwa bahasa itu sangat kaya pertama. Yang kedua, bahasa itu sangat luar biasa menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan ketika hari ini kita kuat dan kokoh dengan kebahasaan kita, maka artinya kita juga kokoh dalam identitas kebahasaan kita dan juga identitas kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Namun sayangnya hari ini kita perlu menjadikan diri kita sebagai solusi ya, sebagai generasi perubahan untuk bisa melawan berbagai macam tantangan kebahasan hari ini, melawan berbagai macam kesulitan dan juga banyaknya penyelewengan kebahasaan yang kemudian hari ini mengguras bahasa Indonesia sebagai pemartabatan utama dalam penggunaan berbahasa di Indonesia. Dan untuk teman-teman semua hari ini di luar sana, yuk kita sama-sama gunakan bahasa Indonesia di ruang publik, kemudian kita lestarikan bahasa daerah, bahasa ibu kita. Namun kita juga tidak perlu
lupa dan tidak boleh melupakan bahwa hari ini kita sebagai masyarakat internasional juga perlu untuk menguasai bahasa asing agar kita semua dapat bersaing di kancah internasional seperti itu. Dan saya Afifa juga menunggu kehadiran teman-teman semua ya, baik itu di Melayu TV, teman-teman di Kalimantan Barat, di semua provinsi. Yuk bareng-bareng kita ikut Duta Bahasa, dan mungkin teman-teman dari Kalimantan Barat juga bisa tergabung ke dalam Duta Bahasa. Oke, jadi asik sekali ya teman-teman kita membahas tentang bahasa gitu ya, apalagi tentang kebahasaan yang ada di Indonesia gitu. Tadi Bang Andi juga sempat bilang kalau bahasa di Indonesia ini sangat kaya akan bahasanya ya, karena berbagai macam budaya yang ada di Indonesia gitu ya Bang ya. Kalau untuk teman-teman Melayu TV, kalian patut bangga sebagai rakyat Indonesia atau sebagai pemuda Indonesia karena bahasa yang ada di Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya ya Bang ya, karena banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Nah, oke, dengan bahasa perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan satu sama lain Bang ya. Oke, karena yang memisahkan satu sama lain bukan bahasa teman-teman, tetapi dia yang memilih orang lain. Oke. Oke, buah semangka, buah duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun.